Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Nasruddin. Saya akan menjawab UTS untuk nomor 1. Sebuah dinas bertanya provinsi sedang membangun sistem analitik berbasis data untuk memantau produksi dan kondisi lingkungan. Namun, laporan sebelumnya salah karena tim analisis memperlakukan semua data itu sebagai numerik tanpa memahami tipe datanya. Akibatnya, analisis menjadi bias dan tidak dapat digunakan untuk kebijakan. Sebagai data scientist, Anda diminta untuk melakukan eksplorasi data yang benar dengan mengklasifikasikan tipe data dan melakukan analisis statistik dasar. Kemudian di soal juga diberikan sebuah data dummy dengan kolom tanggal, suhu, jenis tanaman, produksi, dan juga curah hujan. Lalu diminta untuk identifikasi dan klasifikasi tipe data setiap kolom. Di sini untuk setiap kolom saya mengklasifikasikan tipe datanya. Misalnya pada kolom tanggal itu harusnya ada time untuk menunjukkan waktu, kemudian suhu itu integer, jenis tanaman itu string kategori atau objek, kemudian untuk suhu itu float atau integer, kemudian untuk curah hujan itu integer. Kemudian ubah tipe data yang belum sesuai, misalnya tanggal. Di sini tanggal masih belum sesuai. Kenapa? Karena tipe data awalnya itu objek, seharusnya kan sebuah datetime. Di sini diubah menggunakan Python dengan Google Colab menggunakan library Pandas. Jadi nanti tipe data yang setelah dikonversi itu tanggal akan menjadi datetime. Kemudian untuk menghitung statistik deskriptif untuk variabel numerik, berarti kita harus kumpulin dulu nih variabel dengan tipe datanya itu integer, kemudian kita lakukan statistik deskriptif dengan menggunakan fungsi describe. Lalu untuk menghitung korelasi antar variabel itu bisa digunakan sebuah fungsi yang namanya CORR, CORR. Nanti akan keluar semua matriks korelasinya. Jadi di sini bisa terlihat antara curah hujan dengan jumlah produksi itu hasilnya itu min 0,828, yang artinya semakin tinggi curah hujan itu akan semakin menurunkan volume produksi tanaman ataupun sebaliknya. Kemudian untuk suhu dan curah hujan itu ada di 0,529. Artinya kenaikan suhu lokal itu akan selalu berjalan beriringan dengan peningkatan curah hujan yang umum terjadi pada fase pergantian musim atau wilayah tropis basah di mana suhu hangat akan mempercepat penguapan, kemudian akan memicu pembentukan awan hujan. Nilai korelasi itu mendekati 0 itu pada variabel suhu dengan hasil produksi atau produksi. Nilai korelasi itu mendekati 0, yaitu dengan nilai minus 0,075. Artinya variasi naik turunnya suhu itu tidak memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap hasil produksi. Jadi faktor suhu dalam
data ini tuh bukan penentu kegagalan atau berhasilnya suatu produksi tanaman di wilayah tersebut. Kemudian untuk soal nomor 2, seorang analis itu diminta membuat laporan tren produksi, tetapi menggunakan pie chart sehingga tren waktu tidak terlihat. Nah, Anda diminta memperbaiki visualisasi agar lebih informatif. Nah, tentunya visualisasi yang paling tepat untuk kasus seperti itu adalah bukan pie chart. Nah, karena untuk menampilkan tren atau perubahan data dari waktu ke waktu, visualisasi yang paling tepat itu adalah line chart, diagram garis. Kemudian saya membuat line chartnya menggunakan Python dengan library matplotlib, sehingga dengan line chart ini bisa dilihat dengan jelas naik turunnya suatu produksi. Pie chart tidak sesuai dengan visualisasi untuk studi kasus ini karena pie chart tidak memiliki sumbu waktu, sehingga audiens itu tidak bisa melihat urutan dari Januari ke Mei secara runtut, secara alami. Nah, dengan pie chart itu akan sulit untuk membandingkan suatu perubahan kecil. Nah, berdasarkan dari data tersebut atau data dari data dummy tersebut, dari data dummy yang diberikan, produksi itu sempat meningkat dari 10 ke 12 ton di bulan Januari sampai Februari. Kemudian terjadi penurunan produksi yang signifikan pada bulan Maret, yaitu menyentuh titik terendah 8 ton. Nah, pasca bulan Maret, produksi bangkit kembali secara konsisten hingga mencapai titik tertinggi di bulan Mei 13 ton dan menunjukkan pola pemulihan yang positif. Jelaskan bagaimana visualisasi mendukung storytelling. Nah, visualisasi ini menceritakan sebuah perjalanan waktu. Audiens diajak melihat awal mula, yaitu bulan Januari, kemudian melihat adanya masalah konflik di bulan Maret, yaitu dengan penurunan, dan juga melihat resolusi di bulan Mei, yaitu dengan pemulihan. Nah, dengan grafik ini, Dinas Pertanian tidak sekedar melihat angka statis yang ada di tabel, melainkan langsung tahu kemana intervensi kebijakan harus diarahkan. Mungkin pertanyaan seperti, ada apa sih di bulan Maret dan keberhasilan apa di bulan April sampai Mei yang bisa kita replika di bulan berikutnya? Nah, langsung terjawab berkat kejelasan visual ini. Nah, untuk soal nomor 3, itu smart farming system, itu mengumpulkan data suhu, kelembaban, dan produksi. Nah, tim ingin mengetahui hubungan antar variabel. Di sini ada data dummy, suhu, kelembaban, dan juga produksi. Tipe datanya semuanya integer. Buat visualisasi untuk melihat hubungan antar variabel. Oke, di sini saya membuat visualisasinya itu dengan grafik scatter plot. Ada 3, yaitu hubungan suhu dengan produksi, hubungan kelembaban dengan produksi, hubungan suhu dengan kelembaban. Jikalau dilihat dari grafiknya, misal pada hubungan suhu dengan produksi, yaitu ketika suhunya itu 28 derajat Celcius, produksinya itu menjadi 8 ton. Kemudian ada di ketika suhunya 30 derajat Celcius,
produksinya itu ada di 10 ton. Lalu ketika suhunya di 32 derajat Celcius, suhunya itu produksinya itu meningkat menjadi 12 ton. Tetapi ketika suhu di 33 derajat Celcius itu turun menjadi 11 ton. Namun ketika di 35 derajat Celcius produksinya itu meningkat menjadi 14 ton. Nah, ini membuktikan bahwa dalam rentang kondisi saat ini, suhu yang lebih hangat itu berjalan beriringan dengan peningkatan hasil panen. Nah, kenaikan suhu ini akan merangsang pertumbuhan tanaman secara optimal. Kemudian untuk grafik yang kedua, antara hubungan kelembaban dengan produksi. Nah, ini bisa kita lihat di sini tuh menunjukkan hubungan negatif ya. Jadi intinya lingkungan yang terlalu lembab itu cenderung akan menurunkan hasil produksi. Kemudian untuk grafik yang ketiga, hubungan suhu dengan kelembaban. Ya, untuk hubungan suhu dan kelembaban itu menggambarkan hubungan yang terbalik. Ya, fenomena ini sangat wajar karena secara hukum fisika ketika suhu udara meningkat, nah udara itu akan menjadi lebih kering. Jadi kelembaban relatif otomatis menurun. Kemudian untuk menghitung matriks yaitu maksudnya hitung korelasi antara variabelnya itu saya menggunakan matriks korelasi, yaitu dengan memanfaatkan fungsi core di Python di Google Colab. Nanti akan muncul nilainya, dan di sini juga bisa kita identifikasi polanya atau hubungan yang terlihatnya itu terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat. Nah, pola ini itu menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu udara, maka volume produksi tanaman itu ya cenderung meningkat. Kemudian kelembaban dan juga produksi artinya bahwa terdapat hubungan linear negatif yang kuat. Nah, pola ini itu nunjukin bahwa semakin tinggi kelembaban udara, nah volume produksinya itu akan mengalami suatu penurunan. Kemudian untuk suhu dan kelembabannya, jadi kedua variabel ini tuh memiliki hubungan negatif. Nah, hal ini tuh sesuai hukum fisika ya yang tadi, di mana suhu udara meningkat, ya di mana suhu udara meningkat, udara itu akan jadi kering, jadi kelembabannya itu akan menurun. Kemudian apakah hubungan tersebut dapat dianggap kausal? Tidak, hubungan korelasi ini belum dianggap sebagai hubungan kausal karena data yang dianalisis itu terlalu sedikit. Jadi ada resiko tinggi bahwa hubungan yang kuat ini bisa saja terjadi secara kebetulan. Kemudian hubungan antara kelembaban dan juga produksi itu bisa jadi bukan karena kelembaban langsung merusak produksi, melainkan karena kelembabannya itu dipengaruhi oleh suhu udara. Nah, peningkatan suhu akan menggerakkan produksi dan di saat yang sama akan menurunkan kelembaban. Nah, secara biologis hubungan suhu dan produksi itu tidak bersifat linear selamanya. Jika suhu terus meningkat melewati batas optimum, misalnya lebih dari 38 derajat Celcius, ya produksi juga pasti akan gagal panen. Nah, untuk membangun sistem analitik smart farming yang kokoh dan bebas bias,
Jadi direkomendasikan untuk melakukan langkah-langkah seperti penambahan ukuran sampel, kemudian menganalisis regresi linear berganda, lalu memasukkan parameter tanaman dan waktu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu pemerintahan. Pemerintah ingin melihat distribusi produksi untuk menentukan wilayah prioritas pembangunan pertanian. Jadi ada data dummy, di sini ada data alat, ion, dan produksi. Kemudian saya menggunakan Google Colab untuk memvisualisasikan peta Nah, jadi untuk memetakan data koordinat seperti lat atau latitude dan longitude mungkin. Nah, ada library yang interaktif yang biasanya digunakan yaitu volume. Nah, nilai produksi akan direpresentasikan menggunakan ukuran radius dan gradasi warna lingkaran. Nah, semakin besar produksi, lingkaran akan semakin besar dan berwarna lebih pekat. Nah, untuk identifikasi pola distribusi spasialnya yaitu klaster timur laut atau pusat yang berada di titik koordinat minus 6,3, 106.9 menunjukkan titik dengan intensitas produksi tertinggi yaitu 15 ton. Nah, area ini kemungkinan merupakan pusat pertumbuhan atau lahan pertanian paling subur di dalam data ini. Kemudian ada klaster barat daya di titik koordinat minus 6,5 dan 106,7 dan utaranya itu minus 6,2, 106,8 itu memiliki produktivitas tinggi menengah ya stabil antara 12 ton dan 10 ton. Kemudian ada klaster tenggara yaitu di titik koordinat minus 6,4, 107,0 itu mengalami anomali berupa penurunan produktivitas yang cukup signifikan dibandingkan wilayah sekitarnya, itu dengan hasil terendah itu 8 ton. Kemudian untuk penentuan wilayah prioritas pembangunan ada prioritas 1 yaitu wilayah intervensi atau penyelamatan, yaitu yang di titik koordinat minus 6,107 itu di yang tadi di klaster tenggara. Nah, jadi wilayah ini menjadi prioritas utama untuk program bantuan fiskal karena produksinya itu paling rendah yaitu 8 ton. Nah, dinas perlu melakukan investigasi spasial lebih lanjut, misalnya mencoba menganalisis kesuburan tanah atau hambatan distribusi pengairannya. Nah, untuk mendiagnosis penyebab ketertinggalan di wilayah tenggara ini. Kemudian prioritas 2 itu ada di wilayah dengan produksi yang tertinggi yaitu di 15 ton. Itu dijadikan prioritas sebagai pusat logistik, modernisasi alat pertanian atau sebagai penyedia bibit. Nah, keberhasilan di wilayah ini itu harus dipertahankan dan dijadikan blueprint untuk diterapkan di wilayah lain. Nah, kemudian apa sih manfaat visualisasi ini bagi pengambilan keputusan? Nah, visualisasi peta ini akan memberikan keunggulan dibandingkan laporan tabel angka konvensional, yaitu meliputi akurasi alokasi anggaran,
Jadi pemerintah bisa menghindari salah sasaran subsidi pupuk atau bantuan apapun. Bantuan itu dapat langsung diarahkan ke titik-titik koordinat yang lingkarannya kecil, artinya produksinya rendah. Kemudian efisiensi perencanaan infrastruktur nantinya akan mempermudah perencanaan pembangunan jalur logistik jalan usaha tani. Nah, jalur transportasi utama itu dapat diarahkan untuk menghubungkan sentra produksi terbesar guna menekan biaya angkut pasca panen. Kemudian ada manfaatnya itu jadi komunikasi kebijakan yang transparan. Nah, peta interaktif ini kan fungsinya sebagai alat advokasi yang kuat saat rapat koordinasi lintas sektor. Jadi akan membuat argumen penentuan wilayah itu menjadi lebih objektif, terpercaya, dan juga mudah dipahami oleh pihak yang lain. Nah, kemudian untuk soal nomor 5 yaitu peneliti ingin memahami tren suhu dan untuk mendeteksi perubahan iklim lokal. Nah, namun analisis sebelumnya hanya melihat data statis tanpa mempertimbangkan dimensi waktu. Nah, di sini ada data dummy yang berupa tanggal dan juga suhu. Data dummy-nya tanggal dan suhu, namun isinya itu bulan Januari sampai Mei dan juga suhu 30 sampai 34. Mungkin maksudnya bulan kali ya. Oke, di sini diminta untuk membuat visualisasi time series. Nah, untuk visualisasi grafik ini saya menggunakan Matplotlib dengan Google Colab. Nah, berdasarkan data dan visualisasi yang terbentuk itu, nah pola yang teridentifikasi itu adalah suatu tren kenaikan. Nah, jadi suhu mengalami kenaikan yang konsisten sebesar 1 derajat Celcius untuk setiap bulannya, dimulai dari 30 derajat Celcius di bulan Januari hingga mencapai 34 derajat Celcius di bulan Mei. Di sini tidak ditemukan adanya fluktuasi noise atau penurunan sementara pada pemantauan ini, melainkan hanyalah garis yang konsisten garis dengan kenaikan konsisten. Nah, kemungkinan implikasi perubahan suhunya kalau misalnya tren kenaikan suhunya ini konsisten untuk jangka panjang itu mungkin akan pergeseran siklus hidup organisme pengganggu tanaman, kemudian akan ada peningkatan evapotranspirasi, lalu ada degradasi kualitas hasil panen. Oke, untuk pergeseran siklus hidup itu suhu yang lebih hangat akan mempercepat siklus reproduksi hama. Jadi resikonya ya memicu ledakan wabah hama di lahan pertanian. Kemudian akan meningkatkan evapotranspirasi. Jadi suhu tinggi akan mempercepat laju penguapan air dari tanah dan juga tanaman. Jadi akan mengalami defisit air pada jaringan tanaman, jadi menurunkan kelembaban tanah dan meningkatkan resiko kekeringan. Kemudian akan ada degradasi kualitas hasil panen. Nah, beberapa komoditas yang sensitif seperti kopi itu akan membutuhkan suhu malam sejuk ya untuk pengisian buah untuk hasil yang optimal. Nah, kenaikan suhu yang konstan ini bisa menurunkan kualitas rasa ukuran dan juga bobot hasil panen.
Kemudian bagaimana mengintegrasikan dengan data geospasial? Nah, data time series suhu ini bisa diintegrasikan dengan data koordinat menggunakan teknik berikut. Yang pertama dengan pembuatan peta kontur suhu. Jadi data suhu dari berbagai stasiun cuaca atau sensor pertanian itu bisa diplot berdasarkan koordinat latitude dan juga longitude. Nah, kemudian bisa menggunakan algoritma interpolasi spasial seperti inverse distance weighting atau kriging di Python untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang memiliki tren kenaikan suhu serupa. Kemudian yang kedua itu ada ekstraksi data citra satelit. Jadi hasil analisis stasiun bumi ini disandingkan dengan data land surface temperature yang datanya itu dari citra satelit seperti Lansa 8 atau 9 atau Sentinel-3. Nah, proses ini akan membantu mendeteksi fenomena urban heat island atau area konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian terbuka secara spasial dari waktu ke waktu. Nah, untuk rekomendasi analisis lanjutannya, untuk menghasilkan kesimpulan iklim yang valid dan ilmiah untuk dasar kebijakan, tim peneliti itu disarankan melakukan tindakan berikut. Itu penerapan uji statistik Mann-Kendall dan Senslog. Jadi gunakan uji dan parametrik Mann-Kendall untuk membuktikan secara matematis apakah tren kenaikan suhu ini bersifat signifikan secara statistik atau hanya variasi acak dalam jangka waktu pendek, serta hitung magnitudo perubahannya dengan Senslog. Lalu analisis dekomposisi time series, itu dengan memecah data asli menjadi 3 komponen utama menggunakan pustaka stat models. Nah, langkah ini tuh krusial untuk memisahkan antara kenaikan suhu musiman alami, misal transisi dari musim hujan ke kemarau, dengan tren anomali perubahan iklim global. Kemudian ada analisis multivariat dengan pola curah hujan. Jadi lakukan korelasi silang berjarak waktu atau cross correlation function antara tren kenaikan suhu dengan pola pergeseran curah hujan bulanan untuk memprediksi pergeseran awal mulainya musim tanam secara presisi. Demikian penjelasan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.